Salam Bapak Ibu terkasih, senang sekali pada sore hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Walaupun ruang dan waktu membatasi kita, namun kita senantiasa bersyukur bahwa atas pertolongan dan kemurahan Tuhan saja kita punya kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pada sore hari ini juga dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami mau panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Bentuk kebaikan dan kesetiaan-Mu sungguh Engkau nyatakan kepada kami, secara khusus kami yang terhimpun dalam persekutuan kaum lanjut usia. Pada sore hari ini ya Bapa, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dan melalui ibadah ini sebentar, firman Tuhan kami akan baca dan renungkan. Tetapi mari Bapa, Engkau berkati kami semua, baik hamba-Mu, juga Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah ini. Sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh memakai ini senantiasa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah boleh jadi hanya seturut di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada sore hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat, dan tempat ini dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menjajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang punya perasaan ketidaksukaan atau ketidaksenangan kepada orang lain, maka kerap kali diwujudkan dan diekspresikan dengan berbagai bentuk atau berbagai cara. Yang pertama, terkadang bahwa kita berprasangka buruk kepada orang yang kita tidak senangi itu. Prasangka adalah suatu pendapat atau anggapan yang kurang baik tentang sesuatu yang tentunya belum kita melihat kebenarannya. Semua anggapan atau semua prasangka itu selalu bersifat subjektif
tanpa kita bisa membuktikan terlebih dahulu. Hal yang kedua yang juga kadang-kadang menjadi ekspresi kita ketika kita tidak menyenangi orang lain, yaitu bahwa mulai meningkat menjadi tindakan yang berupa ujaran kebencian kepada orang yang tidak kita sukai itu. Dan kita kadang-kadang tidak lagi bisa mengontrol diri, sehingga setiap kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulut kita, ataupun mungkin kita wujudkan, ekspresikan melalui pandangan-pandangan melalui media sosial yang ada, kadang-kadang mohon maaf kita sampaikan dengan bahasa-bahasa atau kata-kata yang kurang santun dan agak kasar. Dan hal ketiga, puncak dari semua ekspresi itu, kita lakukan mulai melibatkan orang lain. Kita mulai melibatkan pihak ketiga dengan membangun opini, membuat suatu hasutan-hasutan kepada orang lain agar bisa turut serta membenci orang yang tidak kita senangi. Dan pada tataran ini, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita sudah membuat kekerasan yang walaupun hanya verbal, tetapi kalau terus dibiarkan akan berimplikasi kepada kekerasan fisik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saya sampaikan tadi sebagai pengantar bahwa hampir setiap saat hal ini terjadi di sekeliling kita. Di tengah-tengah keberadaan kita, di mana kita berada, kita juga bisa menjadi pelaku dari hal-hal tersebut. Bahwa berprasangka buruk, kita bisa melakukan itu kapanpun dan di mana saja. Kita juga bisa bebas untuk menghujat siapapun. Bahkan ada banyak orang yang mudah sekali dihasut tanpa menyaring suatu informasi terlebih dahulu. Rupanya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi hari ini juga dialami dalam masa perjanjian lama, di mana hal yang sama juga harus dialami oleh Rasul Paulus, bahwa dalam upaya untuk membangun pelayanannya, ia harus berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyukai setiap apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada sore hari ini, Kisah Para Rasul 21 ayat 27 hingga ayat yang ke-30 adalah suatu gambaran dari tantangan pelayanan Rasul Paulus, bahwa ketika keberhasilan pelayanannya baik terhadap orang-orang Yahudi maupun terhadap orang-orang non-Yahudi yang berada sebagian dari Asia, itu justru sangat merisaukan para pemuka agama Yahudi saat itu. Sehingga Alkitab pada sore hari ini mencatat bagi kita bahwa paling tidak ada dua hal atau dua tuduhan yang harus dialami atau diterima oleh Rasul Paulus. Yang pertama, kita bisa menyaksikan bahwa mereka menganggap Paulus telah mengabaikan hukum Taurat, dan Paulus juga tidak taat terhadap adat istiadat atau tradisi bangsa Yahudi. Tentunya ini adalah suatu tuduhan yang tidak mendasar sama sekali. Karena kita tahu bersama bahwa Alkitab juga mencatat dengan baik pada ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita ayat yang ke-24. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar,
melainkan engkau tetap memelihara hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ada upaya yang sudah dilakukan oleh Paulus untuk bagaimana ia masuk dalam proses pentahiran. Tetapi tetap saja ia harus menerima kenyataan ia dituduh untuk tidak taat dan setia kepada hukum Taurat. Hal yang kedua, Bapak Ibu, bahwa Paulus juga dituduh membawa orang-orang Yunani atau orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait Allah. Tentunya ini suatu tindakan yang dianggap menajiskan bait Allah. Padahal pada kenyataannya mereka hanya melihat Paulus bersama Trofimus di tempat yang lain, di kota yang lain pada hari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, narasi kebohongan dan provokasi orang-orang Yahudi dari Efesus dan dari Asia inilah yang menyulut amarah banyak orang, sehingga dikatakan bahwa Paulus lalu ditangkap dan diseret keluar dari bait suci. Bahkan pada ayat yang ke-31 dikatakan bahwa ia direncanakan akan dibunuh. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus, tentunya Tuhan tidak pernah meninggalkan ia. Bahwa ia harus menerima kenyataan, ia harus ditahan atau ditawan di beberapa tempat. Tetapi ia meminta untuk bisa memberikan pembelaan. Dan ketika ia diperhadapkan kepada para pengadil, ia bisa membelah diri dengan baik. Dan apa yang dia sampaikan juga boleh mendapat dukungan dari beberapa orang yang lain. Sehingga atas pertolongan Tuhan kepadanya, pada waktunya ia boleh luput dari apa yang dituduhkan kepadanya. Dan kalau kita baca lebih jauh pada ayat-ayat dan pasal berikutnya, Paulus akhirnya boleh bebas dan bisa melanjutkan misi pelayanannya ke berbagai kota. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui teks Alkitab yang kita baca pada sore hari ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa sebagai orang-orang percaya, hendaknya kita tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Bahwa kadang-kadang kita juga menghasut, mempengaruhi orang lain. Padahal apa yang kita dengar, isu-isu yang ada di sekeliling kita, belum tentu benar adanya dan tidak dapat dibuktikan. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita juga sudah melakukan hal-hal yang bisa bertampak buruk kepada orang lain, menghujat orang lain. Kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi suatu isu bola liar, dan itu bisa berakibat tidak baik bagi orang yang kita senangi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita mendengar isu-isu tertentu tentang hamba Tuhan mungkin, bahkan mungkin tentang pelayanannya, hal-hal lain juga yang ada di sekitar kita dengan berbagai isu yang kita dengar, marilah saya mengajak kita untuk kita harus bijak, bisa memfilter atau menyaring hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar adanya. Sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa dengan kedewasaan iman yang telah kita miliki, kita harus mampu untuk bisa bebas dari hal-hal ini. Kita harus luput dengan berbagai tantangan-tantangan, ajakan-ajakan mungkin melalui media-media yang ada. Kadang-kadang kita juga terbawa arus ketika membaca suatu informasi-informasi yang belum jelas. Kita juga meresponnya dengan memberikan tanggapan-tanggapan yang justru dapat memperkeruh suasana. Saya berharap melalui firman Tuhan pada sore hari ini, sebagai orang-orang tua, sebagai orang-orang yang sudah cukup dewasa dalam iman,
kita bisa mampu mendeteksi diri dengan hal-hal yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa di tengah-tengah kondisi serba terbatas saat ini, ya, karena kondisi COVID yang harus membatasi kita, tetapi kita mau belajar dari Rasul Paulus bahwa di tengah tantangan dan pergumulan yang harus dia hadapi, tidak membuat dia patah semangat, tidak membuat dia lalu mundur dari pelayanan. Mungkin kita tidak harus jadi seperti Rasul Paulus yang harus berangkat dari satu kota ke kota yang lain, yang harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hal sederhana, marilah kita mulai dari lingkungan terkecil di mana kita berada, di tengah-tengah keluarga, di lingkungan tempat tinggal kita. Marilah kita juga mengambil bagian dalam bentuk pelayanan yang lain. Mungkin melalui cara hidup kita, itu juga bagian dari wujud pelayanan kita. Bagaimana kita mengabarkan kabar baik firman Tuhan itu melalui cara hidup kita. Hendaklah setiap ucapan yang keluar dari mulut kita bukan didasari oleh kebencian, tetapi semua semata apa yang kita sampaikan adalah buah-buah kasih yang boleh keluar dari setiap ucapan tutur kata kita. Kita mau akhiri renungan pada sore hari ini dengan membaca suatu ayat yang indah bagi kita. Efesus 4 ayat 29 yang berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan pada sore hari ini sungguh menguatkan kita dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk boleh meneladani Paulus dengan cara hidupnya untuk terus melayani di sepanjang sisa hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita dan Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita untuk melaksanakannya dalam sisa hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, bahwa lewat firman Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kami pada sore hari ini, kami mau belajar dengan cara hidup Rasul Paulus, bahwa di tengah tantangan pergumulan yang harus dia hadapi, tidak pernah membuat dia lalu mundur dari pelayanannya, tetapi itu justru senantiasa membuat dia untuk termotivasi untuk terus melayani Engkau di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang ada. Bapa di surga, mari Bapa, kiranya Engkau juga memampukan kami semua, secara khusus kami anggota PKU bahkan pengurus yang ada, untuk senantiasa mau belajar juga dari kondisi yang terjadi, bahwa mari Tuhan Engkau mampukan kami untuk di sepanjang kehidupan kami, ketika kami berhadapan dengan berbagai informasi dan isu yang ada, berikan hikmat kepada kami untuk bisa mengendalikan diri, untuk bisa menyaring setiap informasi yang ada, sehingga kami tidak mudah terpengaruh, kami tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa menghasut orang lain, dan itu bisa merugikan orang lain juga diri kami sendiri. Mari Bapa Engkau mampukan kami semua untuk mau belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, pada sore hari ini kami juga sehati mau mendoakan Bapak Ibu Saudara, baik itu pengurus Persekutuan Kaum Lanjut Usia, juga seluruh anggota yang ada,
yang saat ini sedang menyaksikan siaran ibadah ini, maupun mungkin mereka yang sedang berhalangan. Mari Bapak Engkau tolong dan berkati mereka. Secara khusus Tuhan untuk para pengurus dengan berbagai program kerja yang ada, Engkau tolong berkati mereka ya Tuhan. Bahwa walaupun di tengah-tengah keterbatasan yang ada, itu tidak mengganggu seluruh aktivitas mereka. Untuk terus mereka mempersiapkan dengan baik setiap program yang sedang dikerjakan, bahkan akan dikerjakan. Secara khusus Tuhan buat rencana pelaksanaan HUT PKLU di bulan Oktober, kiranya Engkau juga menolong dan memberkati pengurus sehingga mereka mampu mempersiapkannya dengan baik dan pada saatnya boleh dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepada seluruh anggota PKLU yang ada Tuhan, di tengah-tengah usia mereka yang sudah lanjut, mari Bapa Engkau menilik mereka satu persatu. Mungkin saat ini mereka ada dalam kelemahan tubuh. Mungkin sebagian dari mereka harus terbaring di tempat-tempat atau di rumah sakit. Tetapi juga yang sedang berupaya untuk mencari kesembuhan di rumah. Mari Bapa Engkau menolong mereka dengan cara-Mu sendiri. Tuhan, jangan biarkan mereka bergumul sendiri ya Tuhan. Tetapi mari Engkau topang mereka dan Engkau senantiasa menguatkan iman percaya mereka. Kalaupun saat ini mereka harus ada dalam penderitaan yang berkepanjangan, satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bagi saudara-saudara atau orang tua kami yang lain yang juga bergumul dalam berbagai hal, mungkin ada masalah-masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, orang tua dan anak. Mari Bapak Engkau juga tolong, Engkau berkati, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi semua permasalahan dan pergumulan yang ada boleh terselesaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga senantiasa mau bersyukur bersama orang-orang tua kami, karena walaupun di tengah-tengah kondisi yang ada, mereka punya semangat dan motivasi yang kuat untuk selalu hadir di tengah-tengah ibadah yang walaupun disampaikan secara virtual, dan terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau buat kekasih-kekasih kami. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu GPIB Immanuel Bongkar Mataram. Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh program kerja yang ada, yang juga sedang digumuli dan dikerjakan. Secara khusus Tuhan, kami juga mau mendoakan akan pembangunan Pastori 1 yang saat ini sedang dilaksanakan. Mari Tuhan Engkau berkati panitia pembangunan, setiap pihak yang terlibat di dalamnya, Engkau tolong dan berkati. Engkau juga berkati akan seluruh jemaat-Mu, sehingga melalui apa yang mereka peroleh, mereka juga bisa mengambil bagian untuk saling bahu-membahu dapat turut menyelesaikan rumah pendeta ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa pada waktunya semua ini boleh dilaksanakan dengan baik. Seluruh presbiter yang ada, pengurus PRK, komisi panitia, pegawai kantor gereja, bahkan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu, kiranya Engkau juga menolong, Engkau menopang mereka dengan cara-Mu sendiri. Bapa, tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, TNI, Polri ya Tuhan. Mari Bapak Engkau juga tolong berkati mereka, berikan hikmat dan kekuatan kepada mereka. Secara khusus untuk saat ini, apa yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, untuk boleh melewati masa-masa sulit di tengah-tengah COVID. Tetapi mari Engkau berkati seluruh komponen yang ada, juga seluruh warga bangsa yang ada, untuk bisa mendukung setiap program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga kami mau bersama-sama untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan bangsa. Bapa, inilah sembahyang kami ya Allah. Ada banyak hal yang ingin kami pohonkan kepada-Mu, tapi satu hal kami yakin dan percaya, bahwa Tuhan pasti
mendengar dan menjawab doa kami. Bapa, inilah sembahyang kami, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar sungguh menguatkan kita, dan kita terus termotivasi untuk terus mengabarkan kabar baik kepada keluarga dan sesama kita dimanapun kita berada. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengasihan Roh Kudus akan tinggal menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.